nyambung. Ya, betul. Kalau sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini di hari Jumat, hari terbaik dalam sepekan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk berthalabul ilmi di masjid yang semoga dipenuhi dengan keberkahan dari Allah, dan semoga semua usaha, semua langkah yang Bapak Ibu usahakan ke tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang naungan doa malaikat. Perlu kita ketahui bahwa di antara penghalang-penghalang sampainya doa kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah ketika di dalam diri kita ada dosa dan kemaksiatan. Maka dosa dan kemaksiatan itu menghalangi doa seorang hamba sampai ke arsy-Nya Allah dan diterima setelah diijabahi oleh Allah. Sebagaimana cahaya matahari, ketika cahaya matahari itu hendak menyinari bumi, maka ketika ada awan yang kelam, maka cahaya itu tidak sampai ke bumi untuk bisa menyinari bumi. Begitulah ibarat doa yang terhalangi dengan maksiat dan dosa, sehingga ketika doa itu senantiasa dipandatkan, sedangkan di waktu yang sama kita melakukan dosa dan maksiat, maka doa tersebut tidak akan mungkin diijabahi oleh Allah, karena salah satu penghalang doa adalah dosa dan maksiat. Berbicara tentang dosa dan maksiat, maka kita harus tahu ada makhluknya Allah di antara makhluk-makhluknya yang lain, yang mana makhluknya Allah yang satu ini tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah melakukan maksiat. Siapakah mereka? Mereka adalah selain para rasul dan para anbiya, ada makhluk Allah bernama malaikat. Allah sebutkan di dalam surah Tahrim ayat ke-6, surah ke-66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilabun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu bebatuan. 'Alaiha malaikatun, yang menjaga neraka adalah para malaikat, kata Allah. Ghiladun syidadun, yang keras lagi kasar. Artinya memang penjaga nerakanya Allah ini memang malaikat-malaikat yang ditugasi Allah untuk mengadab manusia-manusia yang ingkar
Tapi di sini Allah juga menutup ayat ini dengan kalimat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa taat mengerjakan perintah-perintah yang Allah perintahkan. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Dari ayat ini ada munasabah, ada keterkaitan antara awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dari api neraka dan diri keluarga kita dari api neraka. Di akhir ayat Allah tutup dengan kalimat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat penjaga neraka itu tidak terkena panasnya neraka karena salah satu syaratnya adalah mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mengerjakan perintah Allah. Di awal ayat Allah katakan, orang-orang beriman, jagalah dirimu dan diri keluargamu dari api neraka. Maka seakan-akan Allah ingin mengisyaratkan kepada kita, kalau diri kita, diri keluarga kita ingin terjaga dari api neraka, tirulah sifatnya malaikat. Tidak bermaksiat kepada Allah dan senantiasa taat atas perintah Allah. Tapi pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah dari ayat ini kita tahu para malaikat adalah mereka makhluk-makhluk Allah yang taat dan tidak pernah bermaksiat. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa doanya para malaikat itu mustajab. Malaikat kalau sudah sampai mendoakan fulan dan fulan, didoakan kebaikan, didoakan doa rahmah, doa maghfirah, maka pasti diterima dan diijabahi oleh Allah. Ya. Makanya saya dulu pernah sampaikan kepada bapak dan ibu, ada satu amalan yang harus kita jaga dari amalan harian kita, yaitu diantaranya adalah sedekah pagi. Jadi mungkin dakwah sekuat bisa membuat programnya. Misalnya kita ingin pengadaan kamera shooting, itu kan amal jariah. Coba kalau setiap ustadz yang mengisi direkam dan diupload di media sosial dan dinikmati oleh banyak orang, tidak hanya di Solo, itu amal jariahnya kembali kepada yang sedekah, termasuk yang sedekah ini. Nah, caranya sebenarnya mudah. Misalnya bilangannya 50 juta, itu disengkuyung bareng-bareng segini, masya Allah cepet. Caranya bagaimana? Sedekah pagi. Sedekah pagi itu sedekah yang paling afdal. Hadis dari Bukhari dan Muslim menyebutkan ma yusbihul ibad illa malakan yanzilani faqala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa faqala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ma yusbihul ibad, tidaklah seorang hamba berada di pagi hari, kata Allah, illa malakan yanzilani, kecuali ada dua malaikat turun. Faqala ahaduhuma, malaikat yang pertama di pagi hari. Pagi itu berarti pada subuh itu pagi. Yang pertama berkata, faqala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, gantilah orang yang berinfak pada pagi hari ini dengan ganti yang lebih baik. Ini doanya malaikat. Bukan doa saya, bukan doa Ustaz Aziz, bukan doa orang-orang biasa. Tapi ini doanya malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, memanjatkan doa, meminta kepada Allah tentang si orang yang berinfak. Ya, maka pasti akan ijabah. Ya. Saya itu mengamalkan ini bukan untuk riya dan untuk ini untuk motivasi, untuk diri dan jamaah semuanya. Mengamalkan hadis ini sudah lama, sudah hampir 7 tahun. Ini bukan untuk lihat, sekali lagi la uzaki ala nafsi, saya tidak mentazkiyah diri saya. Hanya ini masya Allah penting untuk kita perhatikan. Dan saya merasakan sendiri. Dulu itu saya itu orang yang paling nakal dengan dalil.
nakal dengan dalil itu. Kalau ada dalil sahih, saya ingin buktikan. Karena katanya sahih itu berarti harus bisa dibuktikan. Ya, saya itu suka bermain pakai logika, tapi alhamdulillah Allah menjaga logika saya tidak pada hal-hal yang dilarang. Ya, jadi ini ada dalil Bukhari Muslim. Allah turunkan 2 malaikat, yang satu doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah orang-orang yang berinfak pada pagi hari ini dengan ganti yang lebih baik. Saya ngomong sama istri saya, ini kalau hadis sahih berarti harus dibuktikan. Ya, kita infak setiap pagi sebenarnya. Maka tahun pertama pernikahan itu, Pak, sebulan pertama itu kami infak. Kami buat kotak di kamar, di atas meja, di atas lemari, kontak. Setiap hari kita masukkan 1.000 rupiah. Namanya mau membuktikan 1.000. 30 hari 30.000. Setelah 30.000 lengkap, akhir bulan kita infakkan kemana sesuai kesepakatan. Bulan kedua, karena tadi tujuannya membuktikan, maka kami masukkan 2.000. Setiap hari 2.000. 2.000 satu bulan 60.000. Ya. 60.000, Masya Allah. Setelah itu setelah akhir bulan kita buka hitung 60, kita infakkan. Belum terasa 60.000, masih muda, apalagi awal-awal nikah, ya kan? Masih pernikahan bersubsidi kan, ya masih banyak duit gitu ya. Bulan ketiga lanjut 3.000, akhir bulan 9.000, 1 tahun 12.000 sehari, 12.000, dan kami tidak pernah mendapatkan halangan sedikit. 12 sampai akhir tahun berarti 12.000 kali 30. Jika itu sekitar 360.000. Nah, kalau sudah akhir bulan dihitung, Masya Allah 360.000. Nanti kalau sudah selesai dihitung, terus kita sepakat ini mau kasihkan kemana? Si masjid, jadikan nasi bungkus, jadikan Palestina. Terserah kita, yang namanya infak. Nah, terus berlanjut ini. Ya. Ini tepat Desember kemarin 6 tahun. Ya. Anda bisa bayangkan 6 kali 12. Ya. 6 kali 12 setiap hari. 6 kali 12 berapa? 72. Ya. 72.000 setiap hari. Terus kita usahakan, Ustaz, emang Ustaz punya duit terus? Enggak. Kadang-kala itu sudah tanggal tua begini, Pak. Dompet itu ya kadang tinggal 50.000, tinggal 100.000. Nah, ini harus bayar listrik, harus belanja, harus makan, ya kan? Harus beli galon air, ya, beli gas. Gimana? Kami pun punya caranya. Caranya sobek kertas, tulis angkanya. Misalnya bulan Desember 72.000, tulis 72.000. Kertas uang monopoli. Nah, masukkannya sama di pagi hari dengan niat kita infak, bismillah. Loh kan uang mainan, loh niatnya infak. Nanti di akhir bulan buka, dibedakan mana uang beneran dan mana uang mainan. Yang uang mainan karena akhir bulan sudah mau gajian gitu ya. Nah, soal saya guru ya, jadi ada gajian bulanannya. Nah, itu dikurangi uang itu. Masya Allah, selalu penuh dan tutup. Jadi coba Anda bayangkan, siapa yang berpikir 72.000 kali 30 berapa? Ya, 2 jutaan sebulan. Dan itu bagi kami mustahil. Awal-awal dulu Masya Allah, ya, kok iso infak loh? Infak itu kan sedekah, sunnah kan. Kok bisa menumpuknya duit segini itu? Enggak masuk akal. Makanya ini sampai akhirnya kami yakini ini adalah istijabah, mustajabnya doa para malaikat. Para malaikat doakan kita yang infak di setiap pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah orang yang berinfak ini dengan ganti yang lebih baik. Bisa jadi gantinya bukan duit, bisa jadi gantinya itu keharmonisan dalam keluarga. Bisa jadi gantinya itu anak-anak yang soleh.
Bisa jadi gantinya itu waktu yang luang, bisa jadi gantinya itu kesehatan yang Allah berikan, bisa jadi gantinya itu ilmu yang bermanfaat, macam-macam ya. Yang jelas itu jauh lebih baik daripada harta yang kita infakkan. Nah ini penting yang dimuliakan Allah. Ini sudah saya buktikan. Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu tidak pernah dusta. Pasti suatu kebenaran. Dan mungkin ini jawaban dari masalah-masalah hidup kita. Keluarga kita kurang harmonis, anak kita disuruh sholat kok sulit, kok rezeki kita tidak lancar, kok ada saja kerjaan sehingga tidak ada waktu luang untuk keluarga kita. Itu mungkin jawabannya di sini. Kenapa demikian? Karena malaikat yang satunya itu doanya ngeri lah. Faqala al-akhar, malaikatnya kan dua, yang satu doakan kebaikan, yang satu doakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menahan hartanya pagi ini. Mumsik itu menahan harta. Talafa, dengan kebangkrutan. Yang doakan malaikat dan pasti mustajab. Jadi bahaya, didoakan bangkrut. Talaf itu kalau saya lebih senang mengartikan bangkrut, walaupun artinya lebih pedih, harusnya kehancuran. Tapi saya artikan bangkrut itu, saya ingin memberikan analogi mudah. Seandainya Anda punya warung kelontong seperti depan itu, setiap pagi Anda buka jam 6:30 ya. Anda bersihkan, Anda etalasanya Anda lapi dulu ya, latarnya Anda sapu. Setiap pagi 6:30 ada seorang yang lewat di depan toko kita, warung kita, naik sepeda, terus berhenti di depan warung kita, lalu menghadap ke warung kita, terus dia berteriak bangkrut, terus pergi. Besok di waktu yang sama 6:30 kita lagi bersih-bersih, dia datang lagi, berhenti di depan warung kita, ngadep ke kita, terus teriak bangkrut. Setiap hari seperti itu. Kira-kira Anda yang punya warung mangkel atau tidak? Oh, enggak cuma mangkel, celoknya polisi ya kan? Mengusik kehidupan saya. Nah ini kalau orang yang tidak dikenal saja teriak bangkrut tok, nggak doa, kita saja gemes. Lah gimana kalau yang lewat setiap pagi itu adalah malaikat-malaikat Allah yang doanya pasti mustajab, dan tidak hanya bengok bangkrut, tapi bengoknya itu berdoa sama Allah, ya Allah beri orang ini kebangkrutan karena menahan-nahan hartanya. Maka ini perlu menjadi perhatian. Nah ini contoh betapa ijabahnya doanya para malaikat, sehingga kita harus punya perhatian dalam masalah ini ya. Kita harus meluaskan pandangan. Mengapa kok dalam rukun iman itu kita harus beriman kepada para malaikat dalam pelajaran akidah kita? Ya karena mereka memang di dunia ini ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Dan salah satu keistimewaannya malaikat adalah ketika mereka berdoa pasti mustajab. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita ingin memaparkan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang amalan-amalan apa yang menjadikan para malaikat itu mendoakan kita. Setidaknya dari dalil-dalil yang ada kita temukan ada 7 amalan ya. Dan semoga 7 amalan ini bisa kita usahakan dan kita istiqomahkan, sehingga para malaikat memberkati, mendoakan kita, mendoakan keberkatan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 7 ini? Yang pertama adalah beriktikaf atau berdiam diri sebelum dan setelah sholat. Berdiam diri sebelum dan setelah sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu ma lam yuhdith. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sesungguhnya para malaikat tusalli ala ahadikum,
bersolawat kepada seorang di antara kalian, madama fi musallahu, yang berdiam diri di musallanya, malam yuhdis, selama dia belum berhadas, belum sampai batal. Dalam riwayat lain ada yang pula versi yang mengatakan malam yuhaddis, selama dia tidak ngobrol sendiri. Jadi sebelum sholat i'tikaf nunggu iqamah, setelah sholat dia i'tikaf juga berdiri diri, berzikir dan berdoa kepada Allah, maka para malaikat akan bersolawat. Bersolawatnya para malaikat kepada hamba-hambanya Allah itu artinya adalah mendoakan rahmat. Mendoakan rahmat artinya mendoakan agar Allah merahmati si fulan ini. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau yang mendoakan para malaikat itu gimana? Betapa dirahmatinya hidup kita oleh Allah. Yang doakan bukan kiai, yang doakan bukan ulama, bukan ahlul ilmi, bukan orang saleh. Lebih dari itu, yaitu para malaikat. Karena ahlul ilmi bisa bermaksiat, ya, ulama bisa saja terjatuh dalam kesalahan. Makanya kalau dengan ini minta doa sama ustaz, terus doanya tidak diijabah, ya jangan disalahkan ustaznya. Ustaznya ya manusia, ya, pernah melakukan kesalahan dan bisa jadi kesalahan itu menjadikan doanya tidak mustajab. Ya. Dan panjang penjelasannya, tidak hanya soal itu, yang lala doa itu memang cara ijabahnya bukan hanya dengan dibayar secara kontan, bisa jadi menjadi tabungan kita nanti di hari kiamat. Ya, jadi jangan cepat bersyukur. Ya. Nah, ini dimuliakan Allah, saya lanjutkan. Itu yang pertama. Jadi berdiam diri sebelum atau setelah sholat itu bagaimana? Ya, kalau sudah waktu azan terdengar itu ya langsung merapat ke musola kita, ke masjid-masjid kita, ya, ambil air wudu, sholat sunnah, tahiyatul masjid, qobliyah, bainal adzanain. Kalau ibu-ibu bisa di rumah bainal adzanain. Sholat sunnah di antara adzan dan iqamah itu ada. Sholat, setelah itu duduk, berzikir, ya, memohon kepada Allah. Karena salah satu fadilah antara adzan dan iqamah itu apa? Itu merupakan waktu mustajab kan untuk berdoa. Nah, di situ, di waktu itulah para malaikat mendoakan rahmat kepada kita. Ya, la ilaha illallah. Ini waktu yang sering kita remehkan. Setelah sholat, banyak di antara kita setelah sholat, assalamualaikum, istighfar 3 kali terus meninggalkan sholat. Padahal itu waktu yang tepat untuk para malaikat untuk mendoakan kita. Ya. Maka berhentilah sejenak. Ya. Berzikirlah. Ya. Puji Allah di waktu-waktu itu. Ya. Panjatkan doa dan harapan yang